Jadi yang berhak melakukan eksekusi adalah pengadilan. Nah, itu bukan pihak kepolisian, masyarakat sipil ataupun debt collector. Nah, jadi putusan Mahkamah Konstitusi ini sangat jelas sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Islam Law. Oke, baik teman-teman. Segmen kali ini saya akan membahas tentang objek jaminan fidusia. Ada pertanyaan seperti ini. Apakah boleh pihak leasing ataupun debt collector melakukan penyitaan terhadap objek jaminan fidusia seperti misalkan kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang telat bayar atau kreditnya macet? Nah, itu ya teman-teman. Sering kita temukan, jumpai di lingkungan masyarakat gejala sosial ya, entah itu di pinggir jalan, di gang-gang. Kita lihat kadang ada masyarakat yang mungkin kendaraannya telat bayar ya, kreditnya macet. Nah, kadang ditakut-takuti, diintimidasi, diambil secara paksa unitnya, kendaraannya, sehingga mau tidak mau mereka melepaskan kendaraan milik mereka meskipun kendaraan itu dalam kondisi telat bayar. Namun persoalannya adalah apakah orang yang melakukan sita atau eksekusi terhadap kendaraan di pinggir jalan seperti debt collector itu dibenarkan oleh hukum. Lalu siapa yang berhak melakukan sita atau eksekusi terhadap objek jaminan fidusia? Nah, penting untuk kita ketahui teman-teman bahwa jaminan fidusia ini secara hukum kalau belum lunas, artinya orang yang memiliki fidusia ini dialah yang berhak atas benda itu. Nah, kalau belum lunas ya, tetapi semua ada prosedurnya, ada ketentuannya teman-teman ya. Nah, lalu menjawab pertanyaan tadi bahwa apakah pihak leasing ataupun debt collector berhak menyita kendaraan yang jaminan fidusianya mengalami kemacetan atau kreditnya macet. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kita lihat putusan Mahkamah Konstitusi atau MK, yaitu putusan nomor 71 PUU tahun 2021 yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa apabila pemberi jaminan fidusia tidak mengakui telah wan prestasi serta tidak mau menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia, maka kreditur penerima fidusia tidak boleh melakukan eksekusi secara paksa. Nah, itu ya. Melainkan harus melakukan permohonan eksekusi kepada pengadilan. Nah, dalam putusan ini juga Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa pihak yang berwenang melakukan eksekusi adalah pengadilan. Nah, itu secara tegas disebut di situ ya. Jadi yang berhak melakukan eksekusi adalah pengadilan. Nah, itu bukan pihak kepolisian, masyarakat sipil ataupun debt collector. Nah, jadi putusan Mahkamah Konstitusi ini sangat jelas sekali. Yang berhak melakukan eksekusi sita terhadap objek jaminan fidusia adalah pengadilan ya. Jadi kepolisian saja tidak berhak melakukan sita eksekusi terhadap jaminan objek fidusia ya, apalagi masyarakat sipil lainnya seperti baik itu debt collector
terus kemudian legal office-nya, pengacaranya, dan lain-lain. Nah itu nah, jadi sangat jelas sekali ya teman-teman putusan Mahkamah Konstitusi itu ya. Jadi kalau dan selama jika pihak debiturnya tidak mau mengakui wan prestasi dan tidak mau menyerahkan kendaraannya secara baik-baik atau secara sukarela, maka tidak bisa dipaksa. Itu ya, tidak bisa dipaksa. Jadi penegasannya adalah apabila ada pihak-pihak baik itu debt collector ya yang mau mengambil kendaraan, jangan mau menandatangani penyerahan berita acara secara sukarela ya. Kalau mau maka sarankan agar pihak leasing, legal office, siapa lagi tuh, pengacara atau debt collector untuk ajukan permohonan eksekusi ke pengadilan, karena itu adalah prosedur yang benar dan diatur oleh undang-undang. Nah dengan cara-cara itu ya melakukan upaya hukum, bukan dengan cara-cara intimidatif, kekerasan, pemaksaan, diambil secara paksa dan lain-lain. Nah itu ya teman-teman. Nah, namun apabila pihak leasing, debt collector tidak memberikan berita acara, lalu mengambil, merampas, menyita objek jaminan fidusia seperti kendaraan misalkan, baik itu roda 2 maupun roda 4 ya, dia mengambil secara paksa, maka laporkan kepada kepolisian ya atas dugaan perampasan dan pencurian. Nah, ini kepolisian wajib menindak tegas dan dia harus menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat selaku korban ya. Itu teman-teman. Jadi negara kita ini merupakan negara hukum ya. Semua ada aturannya. Apabila kreditur maupun debitur mengalami suatu permasalahan, maka silahkan lakukan tempuh upaya-upaya hukum ya, karena negara sudah memfasilitasi, semua ada aturannya. Maka dari itu ya mari kita taat hukum, baik itu dari pihak leasing, debitur, kreditur, pengacaranya, legal office, debt collectornya ataupun kepolisian. Mari kita taat asas, taat hukum ya, agar semua terkendali, semua nyaman. Biarkan proses hukum berjalan sesuai dengan aturannya. Nah itu teman-teman ya. Nah apabila informasi ini bermanfaat, silahkan share kepada teman-temannya, dan apabila ada yang hendak ingin didiskusikan, silahkan komentar di kolom komentar channel ini. Nah, oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.